Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel Hans Official. Pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi tips cara sederhana membuat home dress atau daster rumahan yang cocok untuk ibu-ibu yang beraktivitas di dalam rumah. Simak terus videonya. Di sini saya menggunakan katun rayon, jadi lebih adem dan lebih lembut. Ini sudah saya lipat menjadi dua bagian. Untuk panjang ini saya menggunakan 1 meter dan untuk lebar kain 1,5 cm. Sudah saya lipat, kemudian kita lipat lagi seperti ini. Jadi ada 4 lembar. Kemudian kita cari bahan atau kaos yang sekiranya pas di badan kita. Saya sarankan untuk agak longgar. Kemudian kita bentuk pola mengikuti bentuk pola baju yang sudah kita taruh di atas kain. Setelah pas, kita potong dengan lebihan kampuh 1 cm. Untuk bagian ketiak kita bentuk agak melengkung supaya ketika dijahit hasilnya bisa rapi. Dan untuk ke bawah kita bikin agak longgar teman-teman, jadi biar nyaman ketika kita pakai untuk sehari-hari. Karena ini daster untuk harian, jadi untuk panjang terserah teman-teman, misalkan pengen nyampe bawah atau pengen nyampe lutut, tinggal ditambah panjang bajunya. Kita tinggal mencari badan kerongan untuk badan depan, kita turunkan 9 cm, kemudian kita bentuk lengkung seperti ini. Kita potong mengikuti garis yang sudah saya bentuk lengkungan. Untuk panjang kancing bobok atau belahan kancing kita buat 20 cm. Kita kasih tanda seperti ini, kemudian kita garis, dan untuk lebarnya 2 cm. Nah, di sini sudah saya siapkan kain untuk membuat tempat kancing atau tempat belahnya dan sudah saya tempel vislin. Kita tinggal tempel mengikuti garis yang sudah kita bentuk di awal tadi teman-teman. Kita jahit mengikuti garis yang sudah ada di bajunya. Untuk sisi sebelahnya kita tinggal mengikuti teman-teman, jadi sangat simpel, sangat praktis dan sangat mudah. Untuk teman-teman yang baru pemula bisa perhatikan ini baik-baik. Jangan di skip dan jangan dilompati supaya teman-teman bisa paham dari awal sampai akhir. Kita berhenti di batas jahitan sejajar dengan jahitan yang sebelah. Kita gunting bagian tengahnya untuk membentuk belahannya. Kemudian untuk bagian bawahnya kita bentuk atau kita kenip berbentuk segitiga teman-teman. Kemudian lipat bagian tempat kancing supaya hasilnya bisa rata dan bisa sama. Saya garis di awal adalah 2 cm teman-teman, jadi kita waktu melipat seperti ini itu hasilnya harus sama 2 cm. Kita rapikan jahitannya supaya jahitan bagian dalam tidak kelihatan dari luar. Dan pastikan posisi saat melipat seperti ini itu tidak melintir. Teman-teman bisa gunakan bantuan menggunakan kertas seperti video saya sebelumnya ya teman-teman. Nah, seperti ini adalah hasil dari tempat kancing atau tempat bobokan. Ini sangat cocok untuk ibu-ibu yang punya bayi, jadi sangat simpel. Untuk bagian sebelahnya caranya sama, kita lipat dengan lebar 2 cm.
Setelah selesai melipat bagian kancing teman-teman, kita melanjutkan untuk menutupnya. Untuk mempermudahkan kita jahit di bagian atasnya terlebih dahulu. Kita tindas dengan jahitan jarang supaya nanti mempermudahkan kita saat membongkar. Kita rapikan benangnya dan kita rapikan kampuhnya sekalian. Jadi biasakan teman-teman ketika menjahit itu, misalkan ada sisa kain atau sisa benang, itu langsung seketika potong. Jadi kebiasaan dari awal rapi itu pasti terus-menerus akan rapi. Kita tutup bagian bawahnya, kita masukkan bagian kenipnya ke dalam, kita tutup dengan klep bagian kancingnya. Setelah kita tutup, baru kita tindas dengan jahitan. Jadi tanpa obrasan ya teman-teman, harus teman-teman ingat, ini tanpa obrasan. Misalkan teman-teman di rumah belum atau nggak punya obras, bisa kalian praktekkan sendiri. Tanpa obras, hanya butuh kain 1 meter dan sangat simpel, tanpa pola pun bisa jadi. Kita tutup bagian kancingnya dengan variasi jahitan putar ke atas, kemudian kita tutup lagi di bagian atasnya. Jadi ada 2 jahitan teman-teman, fungsinya sebagai variasi dan sebagai penguat biar tidak brodol atau tidak jebol. Nah, ini adalah bagian luar teman-teman, jadi sangat praktis. Dan ini bagian dalam tanpa obrasan dan hasilnya bisa rapi. Kemudian kita akan jahit bagian pinggir dengan sisi baik di bagian luar. Kita jahit seperti ini dengan kelebaran kampuh 0,5 cm atau batas tepi sepatu mesin jahit. Kita jahit sampai dengan bawah. Untuk sisi sampingnya itu sama teman-teman. Kita jahit dari bagian bahu terlebih dahulu, kemudian lanjutkan untuk menjahit bagian sampingnya. Ini dinamakan jahitan setik balik teman-teman. Jadi tanpa menggunakan mesin obras, kita bisa membuat daster simple untuk keseharian kita di rumah. Kita rapikan kampuhnya supaya kelihatan rapi dan tidak kelihatan benang ketika kita menjahit balik. Kita rapikan sampai dengan batas jahitan di awal tadi. Untuk bagian bahu terlebih dahulu kita rapikan, kemudian lanjut di bagian sampingnya. Kita lembarkan kain dengan kita jahit ulang dengan posisi buruk atau bagian buruk kita taruh di bagian dalam. Kemudian kita jahit dengan kelebaran kurang lebih 0,75 cm. Jadi kita menjahit 2 kali teman-teman. Yang pertama tadi jahitan bantu dengan lebar 1 sepatu, kemudian kita rapikan kampuhnya dan kita balik. Setelah kita balik, kemudian kita tutup jahitan dengan kelebaran 0,75 cm. Ini lebih praktis dan lebih rapi sebenarnya teman-teman, karena bahan katun rayon itu sangat tipis dan sangat lembut, jadi tidak terlalu tebal ketika kita menggunakan jenis jahitan setik balik. Selanjutnya kita kelem bagian bawah dan bagian lengan bajunya dengan keliman kelebaran 2 cm. Kita lipat menjadi 2 bagian seperti ini teman-teman. Kemudian kita jahit lurus di bagian samping. Kenapa harus lurus? Supaya hasilnya rapi dan bisa bagus, tidak melintir atau tidak muntir.
Dan untuk bagian bawahnya, cara kelimnya sama teman-teman, dengan kelebaran 2 cm. Kita tarik bagian baju bagian bawah menggunakan jari telunjuk, kemudian bagian atas kita kendorkan. Untuk detail cara kelim bagian bawah baju sudah pernah saya bahas teman-teman, nanti silahkan dicek di video saya sebelumnya. Buat teman-teman yang baru melihat channel ini atau yang baru mampir di channel ini, silahkan subscribe sekarang juga supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membagikan konten-konten yang bermanfaat. Langkah terakhir, kita tutup atau kita bis bagian kerahnya. Ini saya menggunakan bahan serong teman-teman dan lebar 2,5 cm. Untuk panjangnya mengikuti lingkar kerah bajunya. Kita jahit dengan kelebaran 1 cm lebih, 1 cm kurang sedikit, atau secara gampangnya tepian sepatu itu kita jadikan patokan supaya hasilnya rata. Teknik seperti ini tidak usah ditarik, sejatuhnya saja teman-teman, jadi nanti hasilnya bisa rapi. Karena untuk bisnya saya menggunakan bahan serong supaya hasilnya bagus dan tidak melintir. Kita jahit sampai dengan tepi lingkar kerongan kerahnya atau lingkar kerongan bagian lehernya. Setelah selesai kita jahit, kita rapikan kampuhnya supaya hasilnya bisa rapi. Pastikan saat memotong kampuh seperti ini, itu hasilnya rata, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Nah, kita lipat di bagian ujungnya. Kita lipat seperti ini. Jadi hasil bersih untuk bis lehernya itu kurang lebih 0,75 cm. Tidak ada 1 cm ya teman-teman. Kita jahit pelan-pelan di bagian tepinya atau bagian tepi bisnya supaya hasilnya rapi. Kita tarik bagian lehernya teman-teman, bukan bisnya yang kita tarik ya. Kita tarik bagian kerung lehernya. Untuk bagian bisnya kita biarkan posisinya itu kendor, nanti secara otomatis dia akan ketarik oleh sepatu mesin jahit. Untuk teman-teman yang masih bingung dan masih ragu, nanti silakan teman-teman konsultasi di kolom komentar. Insya Allah saya akan bahas satu persatu, karena di sini kita hanya belajar sama-sama, tidak ada senior dan tidak ada junior. Oke, kita lanjut. Dan untuk bagian ujungnya, caranya seperti di awal tadi, kita lipat seperti ini, kita rapikan, kemudian setelah kita rapikan, kita tutup, kita pegang dengan kedua jari kita sambil pelan-pelan kita tindas dengan jahitan. Ini sudah jadi teman-teman, kita siap dan kita pasang kancing terlebih dahulu sebelum kita gunakan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.